Namo Buddhaya, Wididongsa, dan salam kebajikan Rahayu Rahayu. Saya di sini sedikit membagi pengalaman ya. Jadi pengalaman dalam hal integratif di sini apa yang saya akan sampaikan di sini adalah tentang uh, apakah bisa dilihat ya? Oh, terlihat dengan jelas, Bu. Halo, Bu Made. Terlihat dengan jelas PPT-nya. Iya. Oh, dapat keberuntungan. Mungkin di ya di sini saya akan memberikan saya kok tidak bisa. Pertama di sini tentang apakah yang dimaksud dengan teori Samkhya. Nah, kemudian di sini ada logika yang saya pakai tentang bagaimana anatomi, fisiologi human di dalam teori Samkhya ini. Dan kemudian praktik-praktik yang sudah dilakukan ya, praktik-praktik yang dilakukan terkait dengan teori yang akan kami diskusikan bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya. Ya, kemudian pertama, ya jadi di sini sumber atau referensi yang saya pakai tidak jauh-jauh dari kebudayaan Indonesia, yaitu ada Darsana, kemudian ada Yoga Sutra, kemudian dari Lontar Brahmokta Widisastra, Lontar Praspati Tatwa, Lontar Jenana Sidanta, Lontar Punggung Tiwas, dan Yadnya Prakerti. Ini masih berbahasa Jawa. Dan ada yang masih berbahasa Sanskerta. Secara umum ini adalah lontar yang sering dipakai di Bali dan berasal mungkin dari Jawa periodenya Kerajaan Singosari ya. Jadi di sini lontar ini, jadi teori-teori ini sudah tradisional di Indonesia. Nah, jadi di sini bukan saja di Indonesia, tetapi di sini saya sudah mengambil beberapa seperti ini penelitian yang pernah dilakukan karena pranayama itu ya, jadi di penelitian yang dilakukan terhadap pasien operasi jantung yang ada di India. Ini di India dilakukan. Kemudian kemudian di sini ada penelitian, hasil penelitian juga ya, yang ini dilakukan di Brasil ya, juga tentang di sini mengambil teknik pernafasan. Nah, jadi di lontar ini pun kita banyak sekali mempelajari tentang tipe-tipe pranayama. Kemudian pranayama ini sendiri sudah banyak sekali kalau kita membuka medsos, membuka medley, sumber-sumber penelitian-penelitian, mereka melakukan aktivitas pranayama ini banyak sekali kita melihat penelitian-penelitian yang menggunakan metode ini. Kemudian di sini juga ada penelitian yang dilakukan terhadap kecemasan ya dan
konektivitas terhadap fungsi otak ya, ini juga sudah pernah dilakukan. Kemudian saya memakai juga yoga pranayama yang dilakukan penelitiannya untuk mengurangi anxiety terhadap pekerja yang hamil ya, dari semester 3 di desa Abian Semal di Bali. Kemudian ini juga pernah penelitian, kebetulan ini bekerja di saya sebagai kopromotornya, yaitu penyembuhan depresi melalui teohipnoterapi, jadi perspektif sosio-religius ya. Jadi studinya di Brahma Kunta Center Denpasar. Jadi disertasinya Dr. Jomangkuhipno ya, terkenal ya. Itu adalah Swatmayase. Nah, jadi beliau menamakan juga Brahma Kunta yang diambil dari Brahmokta Widisastra ya, lontar yang masih berbahasa Jawa kuno. Nah, kemudian juga ada hasil penelitian Samkhya ini ya. Samkhya ini dipakai sebagai dasar dari pranayama dan sebagai yoga. Dan di Indonesia juga Samkhya ini banyak sekali dipergunakan di beberapa teks-teks kuno kita yang masih berbahasa Jawa kuno, bahasa Bali kuno, kemudian ada yang masih berbahasa Sanskerta. Ini juga ada penelitian ya dari Edinburgh University tentang teori Samkhya, yaitu yoga filosofi mind body problem. Jadi di sini nah, jadi kita kemudian penelitian-penelitian yang dilakukan di departemen kami terkait tentang nyeri dan kecemasan juga nanti kami sampaikan, karena di sini penelitian tentang kecemasan dan nyeri ini kami kaitkan dengan religius yang konektifnya dengan keagamaan. Nah, di sini mungkin kita sudah sama merasakan ya, dan kita semua pernah merasakan sensasi nyeri ya. Jadi dari definisi yang kita miliki ya, jadi sensasi tubuh yang tidak menyenangkan. Jadi ini bersifat lokal atau umum, atau sensasi yang kompleks yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik, tekanan emosional ringan hingga berat ya, dan biasanya diakibatkan oleh kelainan tubuh seperti adanya cedera atau penyakit ya. Kemudian ada yang disebut dengan nyeri akut ya, jadi keadaan yang ditandai dengan sensasi kesakitan yang terus-menerus ya. Jadi sensasi dasar yang disebabkan oleh stimulus berbahaya ini juga diterima oleh ujung saraf ya. Jadi seperti rasanya tertusuk ya, berdenyut nyeri. Jadi biasanya mengarah kepada penderitaan mental, emosional, dan rasa sakit juga banyak yang disebabkan oleh hal ya. Misalnya kata-kata pun akan bisa menyebabkan sakit ya. Jadi sakitnya itu bermacam-macam ya. Jadi kita bisa mendefinisikan secara subjektif ya. Kadang-kadang mereka yang ini merasakan sakit ya. Jadi ya. Nah, ini agak main-main. Ya, jadi ya di sini Mbak Selfie bisa dibantu ya, Mbak. Ini kok tidak main-main ininya ya. Ya, ini next ya. Mungkin dibantu sama Mbak Selfie nih ya. Next ya. Terus ya, next. Oke. Ya, ini penelitian ya. Penelitian yang dilakukan tentang penggunaan teori Samkhya tersebut. Baik, lanjut Mbak. Next. Ya, next. Ya, ya.
Ini juga ada hasil penelitian Prahmokta Widisastra, Anatomi dan Fisiologi Spiritual. Kajian Teologi Hindu ini skripsi dari mahasiswa kami ya. Lanjut, Mbak, lanjut ya. Lanjut ya. Jadi di sini ya, lanjut. Next. Ya. Nah, kemudian di sini rasa cemas atau anxiety adalah hal yang normal dirasakan ketika seseorang menghadapi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut dan khawatir. Namun anxiety perlu diwaspadai jika muncul tanpa sebab atau sulit dikendalikan, karena hal ini terjadi disebabkan gangguan kecemasan ya. Gangguan kecemasan ini tidaklah sama kemudian rasa cemas yang terbilang normal apabila bisa dikendalikan. Hilang setelah faktor pemicu muncul rasa cemas teratasi ya. Namun jika perasaan cemas itu menetap bahkan memburuk, akhirnya mengganggu aktivitas kita sehari-hari, inilah yang disebut dengan gangguan atau anxiety disorder. Next, Mbak. Next. Nah, jadi di sini misalnya ada hal gejala-gejala yaitu gugup ya, gelisah, kemudian tegang ya, kemudian detak jantung lebih cepat, kemudian nafas kita cepat, kemudian gemeteran ya, kemudian ada yang sulit atau bahkan tidak bisa tidur, kemudian ada banyak keringat, tubuh terasa lemas, kemudian adanya kesulitan konsentrasi, kemudian adanya perasaan seperti akan hal ditimpa bahaya itu. Ya. Lanjut ya. Nah di sini ya, jadi gangguan kecemasan secara umum ada fobia, kemudian di sini merupakan jenis gangguan anxiety yang membuat penderitanya memiliki rasa takut yang berlebihan. Kemudian di sini ada gangguan kecemasan sosial, memiliki kecemasan ya. Jadi penderita ini ada yang selalu diawasi, takut ya. Jadi ini sangat sangat mengganggu kita dalam kehidupan jika kita memiliki anxiety disorder seperti ini. Lanjut, Mbak, lanjut ya. Nah, kemudian ada gangguan panik ya. Penderita gangguan panik yang merasa takut, panik tanpa alasan ya. Jadi di sini ini bisa kapan saja terjadi ya. Ibu-ibu kita juga sering sekali dengan aktivitas yang sekarang ini ya, banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kita sendiri merasakan itu ya. Panik yang secara berulang. Kemudian ada gangguan obsesif ya atau kompulsif ya, memiliki kecenderungan untuk rasa cemas dari pikiran, kemudian misalnya tiba-tiba terus mencuci tangan, takut ya, kemudian oh rumah saya sudah dikunci, apa belum? Jadi kita tiba-tiba jauh sekali sudah naik mobil atau naik motor, tiba-tiba merasakan apakah rumah saya terkunci atau tidak, apa kompor saya sudah mati ya. Ini bukan hanya satu dua kali, ini sering terulang-ulang ya. Ya, lanjut Mbak, gangguan ya. Nah, jadi di sini pelayanan integratif di sini mungkin sudah semua melakukan ya. Jadi bagaimana aturan dari pelayanan integratif ya. Jadi di sini multidisiplin ya. Kemudian interdisiplin, kemudian kolaboratif, konsultif dan terkoordinasi. Jadi perawatan integratif dapat menggabungkan strategi pengobatan dari berbagai bidang pengobatan komplementer ya. Jadi pengobatan tradisional atau keduanya. Lanjut Mbak, next. Nah, jadi di sini jadi pelayanan nyeri integratif sebagai integrasi yang harus direncanakan dengan baik, cermat ya. Karena di sini kita berhadapan dengan manusia. Jadi ini harus benar hati-hati. Kemudian apa yang akan ditawarkan kepada individu yang menderita nyeri, yang diupayakan apakah pada orang atau dipandu. Jadi memang benar-benar terkoordinasi dengan baik. Lanjut, Mbak. Ya, nah jadi di sini manfaatnya ya. Jadi manfaat dari ini adalah intervensi tunggal tidak mungkin sepenuhnya bisa menghilangkan rasa sakit atau manifestasi buruk dari nyeri tersebut.
sehingga dimodifikasi untuk mencapai pengobatan yang berpusat kepada orang tersebut dan berhasil. Nah, jadi kita benar-benar harus berhati-hati sebagai pengobat tradisional untuk melakukan integratif ini, apalagi kepada mereka yang sedang menderita kecemasan maupun nyeri. Silakan dilanjut, Mbak. Silakan dilanjut ya. Nah, jadi di sini ada 2 lebih intervensi pengobatan nyeri yang hanya boleh diberikan bersamaan jika ada biaya manfaat atau resiko yang lebih menguntungkan dibandingkan satu obat. Kemudian ini harus dievaluasi dibandingkan dengan masing-masing. Ya, silakan dilanjut, Mbak. Nah, jadi di sini masa depan penerapan perawatan nyeri integratif nih ya. Jadi penelitian yang sangat ketat ya. Jadi jadi kita tidak bisa coba-coba saja, tetapi dalam hal integratif pun kita memerlukan penelitian-penelitian yang dipakai ya. Jadi tidak bisa langsung diterapkan sebelum kita melakukan uji di lapangan dari teori apa yang akan dilakukan, pengobatan integratif seperti apa yang akan kita terapkan kepada seseorang. Jadi di sini kombinasi intervensi, jadi pengobatan nyeri yang aman. Ya, jadi itu yang diharapkan. Jadi keberhasilan perawatan nyeri integratif di masa depan tergantung dari kolaboratif, kemudian standar SOP kita dalam bekerja. Kemudian bukti yang mendukung prevensi orang itu memang sembuh dari apa yang dilakukan atau terapi. Nah, itu ya saya kira jadi dari awal saya berikan bahwa kita tidak boleh melakukan tindakan mencoba-coba terhadap seseorang pasien dalam aktivitas pengobatan tradisional integratif terhadap nyeri dan cemas ini. Karena nanti akan berdampak yang tidak baik ya, justru nanti integratif supaya tidak pengobatan integratif justru memberikan parah ya. Ya, jadi sugesti yang lebih parah terhadap penderita nyeri dan cemas tersebut. Lanjut ya. Nah, jadi di sini ada pain, anxiety, kemudian dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam sakit ya, nyeri dan rasa cemas. Jadi penderitaan ini luar biasa ya. Jadi di dalam usada Bali atau pengobatan Bali, jadi di sini adalah sakit atau lare atau gering ya. Jadi peradangan atau persepsi seseorang bila merasa kesehatan terganggu. Jadi hal yang tidak mengenakan atau nyeri yang dirasakan orang, walaupun ini adalah hal yang subjektif ya. Jadi di sini penyakit adalah jadi di sini proses fisik atau fisiologis yang sedang berlangsung dan menyebabkan keadaan tubuh atau pikiran menjadi abnormal. Nah, jadi sakit dan penyakit itu berbeda. Seseorang dapat merasa sehat, tidak sakit maupun nyeri, tapi merasa sehat ya. Jadi jika merasa tidak sehat, inilah yang disebut dengan sakit. Nah, di dalam usada Bali, jadi ada teknik-teknik yang nanti mungkin saya bisa jelaskan. Next, Mbak. Nah, jadi teori usada Bali masih dalam bahasa Sanskerta. Nah, teorinya yang saya pakai, jadi di sini ada bahasa Jawa kuno, kemudian ada yang berbahasa Bali kuno. Lanjut. Nah, jadi di sini kita ke poin yang pertama, yaitu tentang teori Samkhya. Teori Samkhya ini mungkin sangat tua ya, jadi 1500 tahun sebelum Masehi, teori ini sudah ada dan diterapkan di dalam pengobatan di Southeast Asia. Nah, di sini adalah proses terjadinya, jadi pengaruhnya sangat luas sekali sampai kepada pengobatan tradisional yang ada di Indonesia. Saya kira pengaruh dari teori Samkhya ini sampai kepada model pengobatan di Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, ya, Asia lainnya yang menggunakan proses teori Samkhya ini. Nah, jadi di sini Samkhya ini ya, jadi boleh dikatakan ini adalah teori transendental dan imanen ya. Jadi yang transenden kita mulai dari filosofi terhadap manusia itu sendiri, dari mana dia berasal, bagaimana endingnya sampai ke dunia.
Nah, di sini ada berbagai macam ya, jadi saya menjelaskan tentang munculnya ego, kemudian ada penyakit turunan ya. Jadi ketika nyeri dan anxiety itu bisa dibawa dari kelahirannya juga ya. Jadi dari lahir sudah membawa karma seperti itu. Nah, di sini dalam teori Samkhya ini banyak sekali dikembangkan oleh praktisi yoga, karena yoga itu sebagai dasar yang dipakai adalah teori Samkhya, sehingga dikatakan atau disebut Samkhya Yoga. Jadi kesuksesan dari yoga ini menggunakan teori Samkhya. Nah, demikian pula dengan pranayama yang dilakukan penelitian-penelitian di berbagai universitas ya di seluruh dunia, hampir ada universitas yang meneliti tentang prana. Prana ini pun adalah basicnya dari Samkhya ini sendiri, branch atau cabang dari Samkhya. Dan Samkhya ini pun penusantara dari kerajaan Majapahit, kerajaan Singasari. Di sana teori Samkhya demikian banyak tulisan-tulisan tentang pengobatan-pengobatan yang menggunakan model teori Samkhya, dan sampai sekarang pun teori Samkhya ini berkembang, Mbak ya, Mbak. Dilanjut ya, Mbak ya. Nah, di sini saya memberikan satu misalnya. Di dalam teori Samkhya itu ada 25 elemen dalam manusia. Jadi kita tidak tahu di manakah kita, jadi model transendentalnya, sebelum kita menjadi anak A atau anak B, di manakah kita sebelum orang tua kita pacaran. Nah, sampai disitulah dibahas di dalam teori Samkhya. Di dalam teori Samkhya ini ada yang disebut dengan panca tanmatra. Ya, jadi panca tanmatra ini adalah benih, ya, jadi keterikatan. Nah, di sini juga kalau di Indonesia, ilmu gendam, ilmu santet, kemudian penglaris, adanya kemampuan untuk mengirim seseorang yang sudah mati bisa hidup dan sebagainya, itu ada. Nah, di sini bermainnya di panca tanmatra ini, di benih. Sehingga di Bali ada yang disebut dengan kremasi ya. Jadi panca mahabhuta itu ada 5. Jadi nanti kita akan ini kan panca mahabhuta ini adalah unsur-unsur yang badan seperti yang terlihat yang bisa diobati oleh ilmu medis. Ya. Tetap misalnya rasa nyeri. Jadi sumber nyeri itu di panca tanmatra. Saya mengambil contoh begini. Seandainya kita membayangkan ya, di sini saya bercerita tentang rujak atau mangga. Tiba-tiba air liur Bapak itu keluar atau air liur Ibu keluar, sedangkan objeknya tidak ada. Nah, ini adalah keterikatan. Ya, kadang-kadang sakit ya. Misalnya mereka melakukan santet ya. Ini sari ini diambil. Jadi benih sakit itu diambil. Misalnya dari jauh kita bisa membuat orang sakit dari luar keluar ya, keluar tempat ya. Jadi misalnya membuat rasa sakit, kemudian membuat orang menjadi tertarik kepada kita. Nah, disinilah di panca tanmatra ini sebagai unsur fisiologis dan fisiologi anatomi manusia yang dipakai sekitar ini. Jadi sari rasa. Jadi ini adalah merupakan bentuk panca tanmatra ini, bentuk sari yang sangat halus yang berbentuk atom ya, yang selalu berhubungan dengan kelima organ tubuh seperti ada panca mahabhuta ya, nanti saya berikan panca mahabhuta. Misalnya saya mengambil contoh di dalam ilmu Bali ada bebayi, orang jatuh misalnya tabrakan, diambil sedikit organ tubuhnya, di upacara dibuatkan satu hal seremoni, dan tanmatra ini yang mengikat sehingga mereka berputar, sehingga ini bisa dipergunakan, ada yang menjadi tuyul dan sebagainya. Nah, ini ada di dalam model-model penyebab rasa sakit dan nyeri. Jadi nyeri itu ada sumbernya. Di mana sumbernya? Nah, di dalam kitab-kitab di Indonesia, di Bali ini ada yang disebut dengan Samkhya, salah satunya yaitu di konsep Panca Tanmatra. Lanjut, Mbak ya. Nah, di sini ada Panca Mahabhuta. Jadi kita di Bali ada upacara kremasi itu membakar ya. Jadi supaya cepat selesai sehingga tidak bisa dilakukan hal-hal yang terikat dalam dunia, karena
orang yang meninggal itu, walaupun badannya tidak ada atau badannya sudah tidak ada, tetapi tanmatronya masih hidup. Ya, tanmatro itu adalah yang menyebabkan seseorang menjadi walaupun sudah badannya tidak ada. Nah, di sini rasa sakit, sakit itu bukan hanya di badan, tetapi di rasa, di zat eter tersebut sampai sakit atau nyeri dan pain ini menjadi transendental, tidak hanya imanen karena dirasa sampai badan pun tidak ada, tapi jika rasa sakit itu masih terikat. Nah, ini salah satu teori dari bagaimana penyembuhan, nanti saya akan sampaikan penyembuhan pain dan kecemasan ini. Jadi ini panca mahabhuta ini bisa diobati, misalnya ada luka patah tulang dan sebagainya, nyeri akibat patah tulang, kemudian nyeri akibat tergores, ini masih di dalam fisik kita. Ya, jadi nanti panca mahabhuta ini eksisnya oleh panca tanmatra. Kita lanjut, Mbak. Ya, jadi di sini juga ada panca karmendriya. Jadi ada perut, kemudian tangan. Ini terus membuat keterikatan-keterikatan ya. Jadi dari perut pun bisa nyeri, kemudian akibat penggerak tangan ya, juga bisa melakukan nyeri, penggerak kaki. Kemudian ada di sini payudara, yaitu penggerak dari pelepasan, misalnya buang air dan sebagainya. Kemudian di sini ada dari kelamin. Ya. Jadi ini kalau misalnya ini masih bisa dilihat kalau sakit kelamin, sakit akibat penyakit atau virus, itu masih bisa dilihat. Kemudian karena kita tidak bisa buang air, ini kan masih bisa diobati pakai ramuan dan sebagainya. Kemudian dari kaki, tangan, dan perut. Nah, tetapi ini akan mengefek sekali kepada zat-zat halus yang disebut karmendria tadi. Bisa-bisa tangan terasa nyeri, walaupun itu misalnya kita disakiti, kok bisa tangan nyeri, kok bisa kita keluar keringat dan sebagainya. Nah, itu salah satu ya. Kemudian lanjut. Nah, di sini saya berikan ya, jadi presentasi yang pernah saya lakukan tentang bagaimana karmendria itu bekerja di organ-organ tubuh kita. Lanjut. Ya. Nah, di sini ada budi indria ya. Jadi kadang-kadang kita kemarin kena virus COVID, grandiria atau indria hidung kita bisa tidak mencium ya. Jadi kehilangan rasa. Nah, jadi inilah yang menyebabkan sakit gitu ya. Jadi melihat, mencium yang tidak enak, kemudian mengecap rasa atau peraba. Jadi ini bisa nanti dimasukkan oleh penyakit secara fisik, kemudian secara transendental juga. Ya, lanjut ya. Lanjut. Nah, oke. Nah, di sini tubuh ya. Jadi tubuh itu ada yang disebut dengan panca mahabhuta, kemudian ada raga sarira ya. Jadi raga fisik kita yang tampak ya, yang akan merasakan sakit ya. Misalnya kalau tergores, yang merasa sakit itu adalah fisik kita. Kemudian kalau misalnya ada luka, ada patah, itu kan di fisik ya. Fisik yang merasakan ini masih bisa. Inilah yang disebut dengan raga sarira. Kemudian ada sukma sarira, yaitu badan astral ya. Jadi di sini ada perasaan. Jadi rasa nyeri itu dirasa ya. Kadang-kadang orang bisa menahan nyeri ya. Kadang-kadang orang sama sekali tidak bisa menahan nyeri. Kemudian di nafsu ahamkara, kadang-kadang ahamkara ini sangat dominan ya. Jadi kemudian ada indria, keinginan ya. Jadi keinginan indria ini pun bisa menimbulkan rasa senang, rasa sakit, kemudian hal-hal yang tidak nyaman ya. Kemudian ketika manusia meninggal, maka terjadi perpisahan antara raga sarira, sukma sarira, dan antahkarana. Antahkarana ini adalah sang yang urip atau roh kita yang ada. Tetapi kadang-kadang ya ada yang tidak ikhlas ya ketika raga sarira sudah tidak ada, tapi sukma sarira dan antahkarana masih ada ada keterikatan, masih ada rasa nyeri dan pain. Jadi di dalam ilmu pengobatan Indonesia ini di Bali ya, saya katakan di Bali, nyeri dan
cemas ya. Anxiety dan dari pain dan anxiety ini bukan hanya di fisik, tetapi ini adalah transendental sakit ya, nyeri yang transendental. Nah, lanjut Mbak, lanjut ya. Lanjut. Nah, di sini mungkin ada pancamaya kose ya. Di sini juga anatomi. Ini ilmu anatomi dari uh, yang saya dapatkan dalam sistem pengobatan di Bali. Lanjut ya. Ya, silakan dilanjutkan ya. Ya, jadi di sini Anamaya kosa dikatakan lapisan luar yang terbentuk dari sari-sari makanan. Jadi, tapi semua saling mempengaruhi. Jadi kalau prana kosa ini adalah lapisan badan yang terbuat dari energi. Kemudian ada manomaya kosa, yaitu energi pikiran. Kemudian wijnana maya kosa, yaitu energi pikiran yang halus dengan kesadaran. Nah, akhirnya ada yang disebut dengan ananda maya kosa. Inilah lapisan yang saling mempengaruhi. Jika rasa sakitnya di anomyopause di lapisan luar, kita akan masuk ke seluruh unsur lapisan tubuh kita, termasuk ke dalam roh kita ya, atau lama tidak makan, atau masalahnya jadi anomyopause-nya kena virus dan sebagainya, nanti akan mempengaruhi seluruh lapisan anatomi fisiologi tubuh kita. Lanjutnya, lanjut ya. Nah, jadi kalau di yoga, nah jadi Trisamkhya juga dipakai oleh yoga. Di sini yoga cita werti niroda. Jadi ini menghilangkan rasa sakit dan kecemasan itu intinya untuk mencapai moksa. Kalau kita moksa yaitu pelepasan untuk mencapai kesempurnaan. Jadi di sini tidak ada rasa nyeri, tidak ada rasa cemas ya. Jadi ini bergerak menuju realisasi diri. Nah, disinilah teori Samkhya juga digunakan di dalam basic yoga. Lanjut, saya diberikan waktu sedikit ya, saya harus mengejar biar sampai selesai 45 menit ya. Lanjut, Mbak. Nah, jadi dari semua konsep tadi ada penyembuhan pain and anxiety. Jadi penyembuhan nyeri dan kecemasan. Nah, di sini ada penggunaan ya. Jadi dengan teori Samkhya ini dengan pranayama, kemudian yang kedua penyamaan energi buana alit buana agung ini di dalam lontar Brahmokta Widi Sastra, lontar Janana Siddhanta. Kemudian di sini ada penggunaan sarana tumbuh-tumbuhan. Jadi ada lontar usada ile, lontar usada tiwang, kemudian di sini ada taru permana. Dan kemudian penggunaan sarana air dari sumber mata air, kemudian air suci atau air yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan, kemudian ada penggunaan mantra, penggunaan sentuhan pada bagian tubuh, musik, kemudian olah gerak tubuh, kemudian ada upacara agama. Ini di teori Samkhya inilah praktek ya, dan kemudian ini sudah beberapa kali dilakukan penelitian bagaimana proses nyeri dan cemas itu disembuhkan. Nih, lanjut. Nah, jadi di sini kalau pranayama, pertama di sini pranayama, yaitu mengajarkan pernafasan yang sadar. Kemudian di sini melakukan pernafasan dengan gerakan-gerakan, dan ini berbagai macam ya, penelitian sudah dilakukan dan menghasilkan perubahan yang sangat signifikan terhadap nyeri dan kecemasan tersebut. Lanjut ya. Lanjut, Kang. Nah, di sini juga ya bisa bekerja langsung di pusat integrasi pikiran dan badan. Jadi praktis pranayama ini Anda bisa lebih seimbang, tenang ya. Jadi teknik bernafas. Silakan Mbak lanjut ya, supaya bisa saya mengcover semua. Lanjut ya. Nah, jadi di sini ya ada berbagai macam, silakan ya. Lanjut ya, Mbak ya. Next ya, next. Jadi di pranayama ini ya, jadi ada berbagai macam jenis pranayama. Jadi
pranayama itu yang paling banyak adalah Bastrika Pranayama. Dilakukan penelitian yang sangat signifikan. Jadi saya melihat di Mendeley tentang pranayama ini ada sekitar 400 yang menggunakan Bastrika. Bastrika Pranayama. Lanjut Mbak, lanjut. Lanjut ya. Ayo, can next slide is finished. Nah, jadi di sini di dalam teks ya, teks Brahmokta Widisastra, pranayama yang benar akan membakar habis semua penyakit. Jadi termasuk papa, dosa, kemudian triguna, dasendriya, dan sadripu, sehingga orang terbebas dari penyakitnya. Jadi lontar Brahmokta Widisastra ini dari kerajaan Singosari ya, yang masih dipakai di Bali dan teknik pengobatan itu. Jadi pranayama ini teknik-teknik pranayama yang ada di dalam lontar Brahmokta Widisastra. Silakan lanjut. Lanjut ya. Nah, di sini saya sedikit mengambil ya lontar Brahmokta Widisastra tentang tentang ini tentang manfaat pranayama. Jadi apabila ingin umur panjang, hiruplah udara melalui kedua belah hidung dan ucapkan mantra. Ya, di sini diberikan mantra-mantra yang akan menghidupkan energi api di dalam tubuh. Ya, lanjutkan ya. Lanjut ya, next. Next ya. Nah, di sini ada wiloma ya. Jadi ini beberapa penelitian yang dilakukan yang ternyata sangat signifikan. Ini di penelitian ini banyak dilakukan untuk pengobatan rasa nyeri ya, nyeri dan cemas, yaitu anuloma wiloma pernafasan lubang hidung yang secara bergantian. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut ya. Oh, ini yang dimaksud dengan Bastrika. Jadi saya pernah melakukan aktivitas pranayama setahun ya. Jadi tidak pernah saya merasakan sakit pada musim dingin ya di Eropa itu tidak kuat sekali jadinya ya. Jadi memang saya membuktikan bagaimana keampuhan dari pranayama tersebut. Nah, kalau misalnya di lontar-lontar di Nusantara, pranayama ini digunakan untuk penyembuhan penyakit akibat santet, gendam, dan sebagainya. Orang yang lancar pranayamanya tidak akan kena dari efek-efek penyakit yang dilakukan dengan pikiran yang tidak baik. Lanjut ya. Lanjut ya. Next. Nah, ini Brahmari, nafas lebah ya. Jadi memasukkan ke dalam tubuh. Kemudian ini mengaktifkan yaitu dari fisiologi kita itu cakra, kundalini, dan nadi itu diberikan efek cahaya ya, dan ini bisa cahaya yang disebut. Jadi ini mengikuti Brahmari ini fisiologi seperti kundalini, kemudian cakra dalam tubuh kita. Lanjut ya. Lanjut ya. Silakan dilanjutkan ya. Jadi ini juga, nah kemudian di sini kalau di ini lebihnya yang membedakan yang di India misalnya di tempat lain, di Bali itu ada pengobatan lontar punggung tiwas yaitu penggunaan energi ya. Jadi di sini ada prana. Jadi pancem tanmatra ini dikonektivitaskan dengan alam semesta sehingga membuat mantra-mantra seperti ini yang disebut dengan 14 sehingga menggunakan energi kemudian terkait dengan semesta. Nah, jadi ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan kecemasan. Jadi mencabut di mana posisi nyeri di dalam hati seseorang. Nah, ini ada pengobatan lontar punggung tiwas ya. Jadi itu ya. Ini saya berikan tentang mantra dan energi. Ini penyembuhannya ya. Lanjut. Nah, di sini juga ada ramuan ya, tumbuh-tumbuhan yang membuat rasa nyeri hilang, rasa cemas hilang. Jadi di sini ada loloh dari
tumbuh-tumbuhan. Ini banyak di lontar-lontar yang saya pakai referensi. Ini bisa pendingin, penghilang rasa sakit ya. Kemudian ada boreh, apa ya, seperti lulur itu boreh. Kemudian ada asaban ya. Jadi misalnya sakit bagian tertentu kita menggunakan asaban atau cendana yang digosokkan atau kayu-kayu yang digosokkan di ini kan. Jadi ini juga bisa menghilangkan rasa nyeri, kemudian rasa kecemasan. Kalau misalnya nyeri itu disebabkan oleh faktor yang lain, di sini kita beberapa mantra ditambahkan. Kemudian ada ramuan-ramuan yang sudah diberikan dosis-dosis tertentu. Lanjut ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, di sini juga ya pengobatan itu di Bali banyak sekali ya tentang pengobatan sumber mata air ya. Sekarang yang paling untuk pengobatan pain and anxiety yaitu nyeri dan kecemasan ya orang teriak-teriak nanti ada di Gianyar yaitu di mata air Sebatu penuh ya setiap hari dari mana dari luar negeri juga hadir ke sana. Jadi mereka yang sering teriak di situ kita bisa melihat bagaimana mereka mengeluarkan emosi nyeri. Ya, jadi sumber mata air jadi ini bisa dipakai penyembuhan rasa sakit ya, atau nyeri. Jadi prosesnya itu misalnya kemudian ada air laut. Nah, sekarang di sini kan akan ada konferensi ya, water forum. Jadi kita mendiskusikan tentang air ya mungkin di seluruh Nusantara banyak sekali sumber air ya. Jadi kita di Bali kebetulan sangat expert sekali ya tentang air ini. Jadi ada disebut dengan Tirte Langse kalau misalnya kita ke sekarang di Tampak Siring itu penuh ya. Di situ ada berbagai tentang mimpi yang membuat Anda cemas. Di sana juga ada. Kemudian ada Tirte Bidadari ya yang membuat seseorang yang merasa tidak nyaman dengan kecantikannya atau ingin tampil cantik di situ juga ada. Kemudian ada Durmangalo ya karena siang. Kemudian ada sakit akibat body Anda, panca mahabhuta Anda sakit juga ada. Nah, kemudian di sini ada juga pengobatan sakit pain dan ini pain dan rasa cemas ini, anxiety ini dengan tirta yang dibuatkan, dimohonkan ya. Jadi seperti ini misalnya dimohonkan ya. Jadi ini juga salah satu cara penyembuhan yang diterapkan di Bali. Kemudian di Made, sini ya air kelapa. Jadi misalnya jenis-jenis kelapa ada puluhan jenis kelapa ya. Ada kelapa ini juga dipakai sebagai medium ya. Misalnya untuk menarik sakit akibat apa dan sebagainya sudah ada didosiskan tentang bagaimana nanti kalau misalnya ada waktu mungkin kita bisa membahas satu persatu tentang bagaimana manfaat dari air kelapa ini A dan B dan sebagainya atau air laut. Air laut itu juga tidak sembarangan air laut, ada jenis-jenis laut yang mana yang bisa dipakai untuk penyembuhan dan sumber mata air. Mungkin kita bisa nanti ada poin tertentu bisa dilanjutkan. Lanjut ya, lagi dikit ya. Ya, menit lagi ya, Ibu Made. Iya, 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 ya. Lanjut Bu, saya lanjut next. Ya. Kemudian musik ya, di sini musik ya. Jadi ada gamelan. Di Bali ada gamelan Semar Pegulingan. Mereka yang tidak bisa tidur ya, ini kan Semar Pegulingan, Semara untuk tidur. Nah, jadi ini ada musik gamelan Semar Pegulingan yang digunakan oleh raja-raja terdahulu yang sibuk dengan pemerintahan untuk segera tidur. Lanjut ya. Ya, musik ya. Lanjut ya. Nah, di sini ada yoga, mudra, tari sakral, ada joget. Ini juga olah gerak tubuh ini untuk menghilangkan rasa sakit dan kecemasan. Lanjut ya, biar semua bisa. Ya, ya, lanjut ya. Nah, di sini ada lagu spiritual. Nah, jadi ada lagu-lagu nanti saya sampaikan ya. Saya dari kecil diwarisi mungkin tertarik ya. Bagaimana kalau kita bermain di lateng namanya, pohon yang sangat gatal supaya tidak gatal. Kemudian ketika kita naik pohon supaya tidak ada semut yang kalau banyak pohonnya itu ada semut, dia tidak akan menggigit kita. Nah, jadi ini ada lagu-lagu ya yang komunikasi semesta dengan lagu. Lanjut ya, lanjut.
Nah, lanjut ya, silakan dilanjutkan slide-nya. Jadi saya nanti akan bisa. Nah, sekarang upacara keagamaan. Jadi di sini saya berikan ya. Di sini ada orang memanggil urip ya, atuh. Jadi dia bengong dan sebagainya. Di sini masih dipraktekkan ya di Gianyar, di Singapadu. Ini kalau mereka jatuh sakitnya tidak sembuh-sembuh, rasa sakit sekali dan ini menimbulkan kecemasan, maka di perempatan dibuatkanlah wayang dari bambu seperti ini. Ya, jadi sekarang kemarin mahasiswa saya melakukan penelitian di Gianyar, respondennya itu sekitar 70 orang yang pernah melaksanakan upacara seperti ini. Ya, jadi salah satu ya sakitnya tidak sembuh-sembuh, kemudian sampai banyak hal ya yang dituliskan oleh responden kenapa melakukan upacara seperti ini. Ini sangat urip ya, mengambil roh kita yang cemas, kemudian ada rasa sakit, cemas, sakit. Ini di upacara-upacara keagamaan di Bali banyak sekali yang untuk menghilangkan rasa nyeri dan pain tersebut. Ya, jadi ini salah satu saja. Ya, lanjut ya. Nah, jadi pemahamannya ya. Jadi pemahaman yang komprehensif ya tentang teori Samkhya ini sangat bagus sekali sebagai dasar salah satu pengobatan atau integrative care for pain and anxiety di Nusantara. Ya ini ya teori Samkhya ini sudah dilakukan beberapa penelitian. Jadi saya tidak mau itu hanya sekedar uh, yang tidak sekedar kita bisa menyampaikan, tetapi penelitian-penelitian ilmiah tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi di seluruh dunia pernah melakukan bagaimana teori Samkhya sebagai dasar untuk penyembuhan ya, penyembuhan integratif sakit dan rasa cemas. Silahkan, selesai ya. Jadi supaya saya tidak dikejar-kejar. Jadi demikian secara umum ya. Jadi untuk perkenalan tentang bagaimana teori Samkhya yang dikembangkan di Nusantara ini dan sekarang masih banyak sekali dilakukan. Ya, terima kasih. Semoga ada sedikit atau manfaatnya untuk bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini. Ya, terima kasih. Saya mohon masukan ya dari untuk kesempurnaan apa yang kita diskusikan pada kesempatan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Matur Suksma pada Dr. Made, Ibu Made yang telah memberikan pemahaman yang baru bagi kami kaitannya Ya. dengan bersama